Yohanes 5 mana? Yohanes 5. Mana Yohanes 5? Itu ini Nora, Yohanes 5 mana? sobekan celana levis itu Bunda. ini apa ini? Jangan menolak data. Mana Yohanes 5? Ini Mana Yohanes 5? kitab Yohanes. Mana? Ah, Mana? manuskrip Mana? tentang Gospel Yohanes, ya. Mana? Mana? Sekarang Coba kau Yohanes tunjukkan 5. mana Yohanes 5 manuskrip nomor 30. surah Mana Yohanes Al-Baqarah. 5-nya? Tunjukkan, Yohanes tunjukkan, 5 mana? tunjukkan. Ini Yohanes 5 lengkap mana? semua, Nora. Mana Ah. Yohanes 5? Ini naskah papirus, ya. Mana Yohanes Oke. 5? Yohanes Naskah 5 mana? papirus. Ah, bujang kau, Lengkap ah. semua. Diamlah kau. Ini Baiklah kau. Mana lengkap aku potong-potong gitu gimana mau dibaca itu? Ini baru manuskrip. Penipu kau, maling kau, penipu kau, pendusta kau, sama seperti ajaran kau. Suka menipu aja. Mana Yohanes 5? Siapa Itu yang panjangnya Yohanes. Masa cuman sepenggal? Kayak model kolor anakku waktu di apa? Digigit anjing. Mana Yohanes 5 kau? Mana itu? Coba kau baca Ini tuh. baru Yohanes manuskrip. 5 30. Coba kau Mana? baca Yohanes 5 30 mana? sekarang Mana kau tulisannya? tunjukkan Yohanes 5 mana 30. manuskrip surah Al-Baqarah, Nora. Nah. Tunjukkan. Udah. Jangan penipu di sini. Minta Yohanes 5. Itu robekan apa? Robekan kertas yang dimakan apa? Rayap. Parah. Surat An-Nas hilang pun itu tetap sudah di ini kami. Yohanes 5 kau mana? Sepenggal loh. Cemana lah? Cuman segini. Yohanes 5 30 begitu panjangnya. Dasar kau kejang-kejang. Bukan kejang-kejang, kau tuh penipu, camat. Penipu kau. Sama seperti ajaran kau suka menipu. Itulah kalau kau ikutin. Ada orang yang ngambil keledai orang, tidak diingat dikembalikan. Mana manuskripnya memulangkan keledai itu? Tunjukkan sama saya. Janganlah suka maling-maling kau. Walaupun kami tahu kau tuh kerjanya suka maling. Itu. Kau bilang kami takut pula. Gigi kau. Mampus kau. Rasain kau kan? Ku bisukan kau. Mampus. Bisukan. Rasain kau. Jangan nipu kau di sini. Nggak bisa kau nipu di sini kau. Manuskrip kami lengkap. Yohanes 5 nomor 30 entah apa-apa. Baru kau alihkan, tunjukkan. Kalau kami lengkap. Nggak ada pun manuskripnya. Surat An-Nas ada di sini. Tahu kau? Bunda, Bibelnya setebal itu. Bibelnya setebal itu, manuskripnya seperti habis sempak robek-robek gitu, Bunda. Parah. Bibelnya kan tamat. masa manuskripnya kayak sempak robek-robek gitu, Bunda. Mana cukup itu dapat data segitu ya kan? Yohanes 5 nomor 30, mana bisa dia baca? Ini nih Yohanes, baca manuskripnya. Kalau itu memang manuskrip Yohanes 5 30. Bongke kali, kau pula nipu-nipu kami. Kau jangan membawa data palsu, data hoax ke sini, akan tertampol kau. Ya, selamat menikmati aja kau. Tidak bisa kau berbuat apa-apa kan? Rasain kau. Nah, nih, kita dengar. Izin sholat dulu, Bunda ya, teman-teman, setabu. Sholat dulu. Oke. Silakan. Dah. Gini Silakan. aja. Kita sportif, pakai Saya minta timer, manuskrip pakai data. Yohanes 5 30. 1, 2, 3, 4. 4 Terus. ekor laki-laki yang Kau akan jadi teh celup kau. Memang kalau Bani asu ya kayak gitu. Saya minta Yohanes 5 30 kau bacakan manuskripnya. Gitu. Kau lucu, bacakan ya manuskripnya ya. Bacakan. Jangan penipu kau sini kau. Enggak akan ada Bunda. Bacakan sama saya manuskripnya. manuskrip surah An-Nas
itu akal-akalan Utsman bin Hmm. Bapak kau punya akal-akalan, makanya lahir kau tanpa sempak. Datang kau ikutin juga ada manusia yang tanpa sempak. Ya, Kristo. Ya, silakan open cam, Kristo. Jangan kok kayak si camat itu. Masa ada Tuhan yang nampak mukanya, datang pengikutnya nggak nampak mukanya. Kristo. Iya, kenapa bentar? Oke. Duh, anak ini belum tobat-tobat ya ibunya. Oke, kamu tunggu aku ya. Kau suruh saya tobat. Kau pikir saya mau menyembah iblis? Oke, nanti kita buktikan di sini. Iya, kita buktikan. Oke, mau kita buktikan. Ya, bentar. Nah. Kau jangan buat saya emosi kalau lagi lapar ini. Ada Tuhan yang lapar, emosi dia, akhirnya dikutuk tuh pohon. Untung nggak kukutuk kau. Buktikan apanya Kak Nora? Buktikan. Kalau sempaknya itu bukan warna pink. Mana kau, Kristo? Kristo? Caem, Kristo. La la la. Ya, nanti langsung gak tau jawab. Bentar dulu ya. Bentar. Kok ngapain kau? Ngapain kau lagi dibaptis sapi kau? Kristo. Halo Bani Yasu. Oke, bentar dulu aku tanya kamu dulu, berdasarkan topik dulu ya. Iya Tuhan. Oke, mengenai hukum. Loh? Iya Tuhan, aku kan udah Dia mau minta buktikan, tapi ya. pertanyaan. Loh, bentar dulu, ini kan berdasarkan topik. Kamu ini Ochan, udah takut-takut, udah mengejang-kejang dia kan? Hah? Topiknya dulu dong, ini kan Apa sih? Kau bilang aku kejang-kejang? Kau pikir aku kayak yang di kayu salib kejang-kejang? Hah? kamu bisa menjabarkan Tritunggal di sini nggak bisa nggak? Nah, tahu dia kan, nggak bisa kan? Udah bilang aku nggak bisa kan? Sakit orang ini sakit orang Kristo ini. Yang meyakini Tritunggal itu siapa kok kita yang suruh jelasin? Sakit dong orang. Sakit dong, Iya, sakit. makanya aku tuh berdasarkan topik. Kamu Nggak bisa jawab pertanyaannya. Tolong. dulu. Nah, ini kan berbicara mengenai topik. Dia takut kan teman-teman kan? Ketika ditanya dari topik dia mau kamu apa? Kamu coba jelaskan Tritunggal katanya sama aku. Mau kamu apa? Ya Allah. Kamu apa? Woi, Kristo. Kau jangan mabok di sini, Dek. Ketika ditanya topiknya nggak mau, tinggal tanya di Tritunggal nggak tahu. Ini mana kamu nyesel? Oke. Sekarang kau bertanya aja lah. Mau topik atau mau bertanya soal apa? Tritunggal. Ya intinya kamu tujuan kamu bikin topik ini apa? Saya tanya kamu. Tujuan dulu dong. Tujuan untuk apa? Karena aku suka meludahi. Ludah rohani. Kayak kau begitu loh, meludahi. Oh, itu namanya congor, Bu. Nggak Mana nyambung. Mana? Babi kabur. Memang babi yang kau nih. Aneh pula ini orang.
Dia yang jaringanku meyakini nge-lag ya. Tritunggal, dia yang meyakini Tritunggal, kita yang suruh apa jelasin. Sulit orangnya. Naik Gabut. dek, naik dek, naik dek. Naik dek, naik dek. Tak nunung, nak nunung, tak nunung. Nah, ya silakan, Kristo, adikku. Silakan mau bertanya apa, dek? Ngecut banget ya orang-orang. Aku ngelek ya. Aku ngelek. Apa? Aku ngelek. Aku lagi ngomong ngelek. jangan. Aman, aman Bunda. Aman Bunda. Nyelok, Ya nyelok, Kristo, nyelok, oh, kita nyelok. sapa dulu Kak Tio. Halo Kak Tio. Halo. Kak Tio ini saudaranya si Edis loh, si Dabutar. Iya kan? Lalu? Si Butar-butar. Si Butar-butar apa si Dabutar? Tidak buta. Nah, iya. Oh, si Dabutar. Ya, Kak Tio agama Kristen, Kak. Iya. Ya, Kak Tio bisa menjelaskan Tritunggal. Kristo pengen mendengar tentang Tritunggal, Kak. Silakan, Kak. Tritunggal adalah terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti 3 Allah ya? 3 Allah di dalam satu. Satu yang mana yang satunya ini? Ya contohnya kayak Kanora. Di dalam diri Kanora ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Sama seperti itu. Jadi kalau saya mati, roh saya masih di dalam. Kalau kau mati, rohmu kemana? Kok lucu? Kalau Ya, kau berarti mati, ada, kan? rohmu kemana? Oke. Kalau Jadi yang rohmu Allah ada di Bapa. dalam, berarti kau masih hidup dong. Oke. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, dari 3 ini menjadi satu. Yang satunya ke Bapa, ke Anak, atau ke Roh Kudusnya? Ke Bapak. Ke Bapa, bukan ke Anak ya? Anak itu kan firmannya. Tuhan juga kan? Iyalah. Roh Kudus Tuhan juga. Pertanyaan saya, Oh. kata-kata atau kalimat yang keluar darimu itu kata-kata siapa? Kata-kata saya. Ya sudah, sama. Nah, ketika Kata-kata sudah yang- terdengar di... Oke, Kak Tio begini. Kak Tio kan mendengar suara saya nih. Benar? Nah, suara saya udah nyampe ke telinga Kak Tio kan? Ya, Nah, suara yang udah nyampe ke telinga Kak Tio, apakah saya? ya iya suaramu kan? Suaranya memang dari saya. Ketika sudah nyampe ke telinga Kak Tio, apakah suara itu yang dari saya menjadi saya di telinga Kak Tio? Ya pokoknya ketika saya dengar suaramu, ya suaramu yang saya dengar. Oke, ketika Kak Tio membuang ludah, ludah itu dari mana? Dari mulutmu. Dari sumbernya dari kau kan Kak Tio? Iya. Nah, ketika sudah jatuh ke tanah, ludah itu apakah kamu Kak Tio? Ya kalau ludah ya beda lah, ludah. Apa bedanya suara dengan ludah? Ya beda. Enggak, apa bedanya suara dan ludah? Sementara sumbernya berasal dari orang itu juga. Ya beda lah, suara itu kata-kata, kalau ludah ya sebuah cairan. Oke, suara itu kata-kata. Oke, apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Perkataan Tuhan ya kata-katanya Tuhan. Apakah itu adalah Tuhan ketika Tuhan sudah mengucapkan kata-katanya? Ya itu ya namanya Tuhan berfirman, ya itu firmannya Nah. Tuhan. Nah, firmannya betul, Tuhan yang berfirman. Ketika firman Tuhan keluar dari Tuhan, apakah tetap itu jadi Tuhan? Ya itu firmannya Tuhan. Saya bertanya, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, apakah itu Tuhan? Itu firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Nah, firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah itu Tuhan? Ya ketika namanya Tuhan, dia berkuasa. Ketika Saya dia bertanya berkuasa, begini, Kak. dia mau Firman itu kan jadi adalah apa? suara. Sebentar, Kak. Firman itu adalah perkataan, benar kan? Jadi gini kan Nora ya. Tunggu dulu biar enak, Kak. Firman itu adalah perkataan, betul kan? Ya. Nah, kita ganti kata firman ini, jangan lagi firman, tapi perkataan. Ketika Tuhan berkata, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, yang sudah disampaikan ke
Musa, atau kita buat Musa. Apakah suara yang didengar Musa, suara Tuhan yang didengar Musa itu adalah Tuhan? Itu firman-Nya Tuhan. Betul. Terus Kakak paham nggak? Sekarang gini, Perkataan Tuhan, sekarang gini, perkataan Tuhan, apakah sekarang Tuhan? begini. Ngapain Anda itu mempermasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan? Nah, ini Bermasalah, berat. Kak, karena kalian penyembah firman. Penyembah firman. Betul. Penyembah firman. Loh, sekarang begini. Sekarang Yesus itu bukan gini. firman. Sekarang gini, sekarang biar enak. gini. Yesus itu firman atau bukan? Sekarang gini. Yesus itu firman atau bukan? Iya, yang Firman. firman yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, Bukan, Ngapain jangan dulu kalian- pertanyaan, Kak. Kita Enggak. kaji dulu kata firman. ketika Sebentar. loh enggak, Sebentar sekarang dulu. gini, sekarang gini. Sebentar, jangan sekarang gini. kau Kakak jadi kayak si kaji-kaji? Edis gitu loh. Begini, Kenapa memang? maksud saya begini. Ah, Yesus itu adalah firman kan? Nah, firman yang menjadi manusia, betul kan? Ya, Biar dapat terus? poinnya, Kak. Nah, yang Terus? berfirman ini siapa? Allah Bapa. Nah, di dalam Kejadian 1 nomor 3, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu jadi dari mana, Kak? Terang itu jadi dari mana? Ya ketika Iya. namanya Allah. Allah itu berkuasa. Ketika dia Nggak, saya tanya. Nora, mati Gini, kau nggak, sekarang, Kak. mati kau Makanya segera. kalian ini selalu salah. Perhatikan perkataan saya, tertulis di dalam Kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu jadi dari mana, Kak? Dari firman-Nya Allah. Nah, Allah, ya sudah, namanya sebentar, Allah berkuasa. sebentar, Sama seperti begini loh. Aduh, Nora, sebentar, bentar biar lagi kau nyambung. mati, makanya kau Biar mati. nyambung, biar nyambung, Kak. Kalau saya mati wajar, manusia. Ada Tuhan yang mati nggak wajar, Kak? Itu sedeng. Kata siapa? Itu kan menurut logikamu. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan bisa mati? Nama Tuhan bisa mati. Mati dia hanya sementara. Untuk menunjukkan bahwa Pertanyaan saya, Tuhan bisa mati nggak? mau tidak bisa dikalahkan. Tuhan bisa mati apa enggak? Tuhan bisa mati dan bangkit. Oh, berarti Tuhan kamu bisa mati? Ya mati, emang mati. Ketika dia jadi itu kan sama manusia. saya kalau Tuhan bisa mati, Kak. Loh, Tuhan Yesus itu mati ketika dia menjadi manusia. Tapi keilahiannya dia tidak mati. Oh, jadi Tuhan, tunggu dulu. Tuhan menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Oke. Di dalam Lukas 1 nomor 30, di dalam Lukas 1 nomor 30 itu malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria melahirkan Tuhan apa melahirkan manusia? Maria itu manusia. Ya Maria. Enggak, saya nggak tanya Marianya, Kak. Maria Saya nggak tanya manusia Maria. yang melahirkan manusia. Oh, bukan melahirkan Tuhan. Yang keilahiannya adalah Tuhan. Di mana malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria bahwa Yesus memiliki keilahian Tuhan. Lo baca aja, Anda baca aja. Saya sudah baca, udah tuntas sama saya, udah hatam. Udah tuntas. Kalau kau tuntas, kau nggak bertanya. Loh, saya tanya sama kamu yang belum kamu tuntaskan membaca Bible kamu sendiri. Siapa Di yang mana bilang datanya? saya Di mana? belum tuntas? Kau Lukas menghakimi 1, orang aja Lukas kau. 1, nomor 26 Saya baca sudah dikatakan begini. dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai. Ngapain kau menghakimi? Jangan marah-marah, Kak. Kalau apa roh asu jangan diikut dinaikkan, ya. Kenapa tuntas bagi saya sudah fix. Lukas 1 nomor 26. Pada bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya Yesus, ya, untuk menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan harus menamai anak laki-laki itu adalah Yesus. Bunda Maria tidak diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini yang bernama Yesus itu memiliki sifat keilahian. Gak ada, Kak. Kamu menipu kerja kau. Makanya saya di sini, guna saya di sini untuk meluruskan otak kamu yang kena tipu dari pendeta. Saya luruskan otak sengklek kau, Kak. Saya sudah hatam Bible kamu. Ya, kamu yang belum hatam. Ya, makanya tunjukkan data sama saya. Diam dulu kok, Kristo. Kau makan dulu apa tuh? Jagung.
Maka tunjukkan data sama saya, di mana malaikat Gabriel memberitahukan kepada Bunda Maria bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang hakikatnya adalah manusia, memiliki sifat keilahian. Kalau kau tidak bisa nunjukkan, berarti kau itu penipu. Saya sudah hatam Bible kau. Mulai dari kelahiran Yesus, mulai dari kematian Yesus, mulai dari kebangkitan Yesus. Berbeda-beda ceritanya, Kak. Bingung saya. Ini Bible kamu ini cerita sejarah dongeng atau apa ini? Kok bisa dari tadi Matius, itu ilustrasi. Makanya sebenarnya aku jawab untuk kamu. Ya. Kau diam dulu. Saya tidak bicara sama kau. Kau Aku perempuan. sama aku sih gimana orang ini? Kau perempuan. Kau perempuan. Laki-laki. Aku laki-laki. Ya udah, saya kan bicara sama Katio. Katio mau menunjukkan data sama saya. Dia menunjukkan data sama saya, di mana malaikat Gabriel memberitahukan kepada Bunda Maria bahwa Yesus memiliki sifat keilahian. Nora, silakan, Katio. Silakan. saya mau nanya, Al-Quranmu lengkap? Lengkap dong. Kalau kau lengkap, coba kau tunjukkan di Al-Quranmu siapa aja anaknya si Ismail. Anaknya Ismail. Katanya lengkap. Oke, saya akan tunjukkan ya. Tapi mau nggak kau tunjukkan juga sama saya nanti? Tunjukkan aja dulu di Ya, mana. saya akan tunjukkan sama kamu. Kau mau tunjukkan nggak? Nanti siapa bapaknya Sarah dengan siapa bapaknya Abraham? Iya udah. Gimana? Ya Oh, udah tunjukkan tunjukin dulu. aja. Ya iya, Tunjukkan dulu. siapa aja anaknya Ismail di Al-Qur'anmu. Kalau kau lengkap. Kalau di Al-Qur'an itu lengkap, di hadis itu lengkap, ada tertulis di suatu hadis. Di Al-Qur'anmu, bukan hadis. Hadis itu perkataan Allahmu atau bukan? Loh, hadis itu juga perkataan Allah. Kata siapa? Hadis itu sepengetahuan saya perkataan sahabat-sahabatnya Muhammad. Emang kamu tahu dari mana hadis bukan perkataan Allah juga? Tahu dari Edis TV. Edis TV Islam. Hah? Loh, nggak harus Islam mengetahui, kau aja bukan Kristen, tapi kau tahu kau baca. Dia paham nggak tentang sanad perawi? Dia tahu nggak tentang sanad perawi? Apa? Sanad perawi dia tahu nggak? Yang penting bahwa hadis bukannya nggak bisa firman begitu, dari Katio. Allah. Katio nggak bisa begitu, ya, nggak bisa begitu. Kau mengatakan Nabi Ismail, kau tidak sadar bahwa Ishak itu dari perkawinan incest. Maksudnya? Nggak tahu kau? Maksudnya? Nggak tahu kau? Di Bible Maksudnya kau apa? ternyata Sarah itu adik kandungnya Abraham. Terus kenapa? Wih, berarti Ishak itu perkawinan hasil dari perkawinan kakak beradik ya? Loh, yang penting Emang gak ada perempuan lain? Emang ada enggak. perempuan kayak Ya, begini dong, kayak Hagar dong. Hagar Kayak budak. yang ketika kalian hujat dia adalah seorang budak. Seorang budak. Kau malah Loh, keturunan lebih budak. bagus mengawini budak daripada kayak mengawini budak. saudara kandung. Oh, enggak. Mulutmu kayak budak. Makanya Tio, kualitasnya Tio, kau itu coba kau budak. kawin dulu sama saudara kandungmu, Tio. Sama kakakmu dengan adikmu kandung. Coba, kau mau nggak? Kau ikutin Dari dong mana di dalam Bible kau? kau. Dari Ikutin ini di dalam kau. Bible kau. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tidak mau di sini anak budak berdusta ya. kau. Makanya mulutmu yang kau bahas tentang Tuhan Yesus aja kau. Biarin, iya. Nggak ada Nih, saya manfaat. tunjukkan. Nggak, Eh, kau comor, apa sih comor. Comor manfaatnya? kedua, saya tunjukkan ya. Kau manfaatnya ngomongin tentang Tuhan Yesus terus apa? Oke. Biar kamu itu sadar dari menyembah Nggak iblis. ngaruh. Kalau Nih. kau bikin sadar Oke. saya nggak Ini begitu. ya, bapaknya si Abraham namanya Terah. Terah mempunyai 4 anak. Pertama Abraham, kedua Sarah, ketiga Nahor, keempat Haran. Pertanyaan saya, Abraham dengan Sarah suami istri, yang satu bapak, kenapa jadi incest mereka? Terus, Ternyata Ishak anak dari incest ya? terus kenapa? Ternyata Ishak itu bapak dan mamanya adalah kakak beradik. Terus, Ngeri kali ya. Lalu? Coba kau kawin. Berarti boleh dong kau kawin sama adik Lalu? kau Lalu? atau abang kau? Boleh lalu, dong. Boleh dong. lalu mana? Bahkan Kisahnya Tio. kisah anaknya Ismail Tio. di Al-Qur'anmu mana? Tio, bahkan kau Apa? kawin sama bapak kau nggak ada larangan, Tio. Kenapa?
Nggak ada larangan. Kayak Muhammad ngawinin anak umur 6 tahun aja kok, santai-santai aja kau. Loh, kamu jangan marah. Sekarang di mana di dalam Bible Saya kau? tidak Umur berapa tahun marah. perempuan boleh kawin? Umur berapa tahun perempuan boleh dinikahi? Coba tunjukkan dalam Bible kau. Nggak Ayo. perlu nggak ada kita yang ngurusin Tunjukkan perkawinan. di dalam Bible kau perempuan yang Di boleh kawin Alkitab itu kami berumur tidak berapa tahun? menjelaskan harus kawin umur sekian atau Tunjukkan apa. sama Nora. Tunjukkan sama Nora, hai bani anjing. Ya, di mana di dalam Bible kau perempuan boleh kawin berumur 12 tahun? Tunjukkan. Tunjukkan. Terus Kalau kau nggak bisa tunjukkan, berarti kalian bebas. Umur 1 tahun pun boleh dinikahi. Nih, saya tunjukkan siapa ya. yang Pekerjaan. bilang, tapi nggak ada di Al-Quran Ya, kami saya menjelaskan tunjukkan ya. bahwa Nabi Saya nikahi tunjukkan. anak umur 6 Ini, tahun, nih. digauli umur 9 Nih. tahun. Anakmu Ya, kalau ini, digauli ini orang kerjaan 9 tahun siapa? boleh dong. Iya, ini kerjaan siapa? Ini kerjaan siapa? Anakmu umur 6 tahun bisa Nih, digauli dong. ya. Terus ini kerjaan siapa nih? Kerjaan Tuhan siapa nih? Coba tengok ya. Saya tidak mau menghujat di sini ya. Ini firman Tuhan kau nih. Tuhan kau berfirman ini. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya, untuk apa perempuan ini? Nih, bacakan ya sampai 35 nih. 25 sampai 35. Apa katanya? Ini kata Tuhan kamu. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang, yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang. Terus setengahnya lagi untuk siapa? Untuk menjadi upeti bagi Tuhan. Pertanyaan saya, 32.000 perempuan yang masih perawan, setengahnya 16.000 diberikan kepada tentara yang keluar berperang, dan 16.000-nya bagi Tuhan. Mau diapain sama Tuhan kau? Jawab kau, Tio. Kau jawab. Ngapain 16.000 perempuan yang masih perawan, Tio? Mau diapain sama Tuhan kamu? Anakmu umur 9 tahun digauli laki-laki. Tuhan menyuruh 32.000 perempuan yang masih perawan, yang masih perawan. Dia katakan kepada Imam Eleazar dan Musa, itu apa? Perempuan muda yang belum pernah bersetubuh janganlah kamu bunuh. Untuk apa? Tio, tantrum kau kan, Dek? Ya, tantrum kau, Dek. Kau nggak bisa lawan Ibu Gembala. Ibu Gembala tuh terlalu suka. Ibu Gembala suka kali dengan data-data yang agak sedikit wow gitu. Agak sedikit yes gitu. Karena apa? Karena mengangkat hasrat saya untuk menghantam muncung congor kau ketika menghujat Nabi saya ya. Batasan nikah di dalam Bible kau tidak ada, bro. Nggak ada. Perempuan yang boleh menikah haruslah berumur 12 tahun. Enggak. Tapi jelas, kalau di dalam Islam perempuan yang sudah akil balik, yang sudah menstruasi, boleh. Orang umur 6, 5, 7 tahun, 8 tahun aja udah ada yang menstruasi, bro, di zaman dahulu. Kau, ada nggak hukum dalam agama? Ajaran kau tuh tidak ada. Tio, kau lagi haid, dihantam kau sama laki kau tuh boleh. Iya kan? Dek, tapi ini lagi berdarah kau, Dek. Udah, Bang, lubang belakang aja, Bang. Kan nggak ada larangan. Iya kan? Iya kan? Benar. Al-Quran, Al-Baqarah. Lengkap. Tidak boleh menggauli istrimu ketika dalam keadaan haid. Kalau kau bagaimana? Dek, abang pengen, Dek. Gimana, Dek? Tapi Bang, aku lagi darah, Bang. Ya udahlah, Bang, di belakang aja lah, Bang. Apa bedanya kau dengan babi kalau kayak begitu? Iya kan? Babi nggak ada aturan. Mau emak kau, mau bapak kau, hantam kromo. Tapi sayangnya,
babi itu masih tahu lubang enak. Kalau kalian LG Tungki yang udah dihalalkan di gereja, masa pedang dengan pedang, ujungnya masuk ke lubang yang mengeluarkan kangkung genjer, kangkung genjer, kangkung genjer. Halo. Ya, halo kangkung genjer. Gimana? Kita kena pembatasan, Bunda. Kena pembatasan. Kena pembatasan. Ya, jadi gimana? Mau Ya. dirungkatkan? Kayaknya dirungkat dulu ya. Ya, rungkat. Rungkat dulu. Kayaknya Yes. harus download ulang nih. Ada yang salah download nih. Ya, oke. Biasanya kan nggak kena, walaupun ini pun nggak kena biasanya. Tumben kena ini. Ya, tumben itu makanya aku udah lihat pembatasan. Iya. Kalau pakai yang nomor 2 itu bisa nggak, Bang? Pakai Itu nomor 2. aman aja biasanya kita pakai. Iya, tadi pagi kena juga dari pagi. Makanya saya upgrade kan. Kok Kayaknya bisa ya? Ada yang salah itu, ada yang salah saya. Udah, rungkatkan aja, Bang. Oke. Ya udah. Nanti kita live Perbaiki lagi deh. biar Oten Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita rungkat sebentar. Nanti kita live lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.